Halo semuanya, kenalin nama aku Kurnia Gilat Mojo dengan NIM V342508. Jadi di video kali ini aku akan ngasih tahu kalian gimana cara nggunain fitur Elastic Load Balancer di AWS. Langsung saja ke tutorialnya, yaitu kalian pergi ke modul, kalian scroll ke bawah sampai nemuin yang namanya Sandbox Environment. Yang ini kalian langsung klik aja, langsung load Sandbox Environment. Ditunggu aja sampai tampilan workbench-nya muncul. Nah, jika tampilannya udah muncul, kalian langsung aja ke Start Tab. Nah, jadi kan di sini lab statusnya itu masih in creation, masih dibuat. Jadi selagi nunggu labnya dibuat, aku akan jelasin kalian apa sih Elastic Load Balancer itu. Jadi Elastic Load Balancer itu sebuah sistem yang ngatur cara kalian akses server. Contohnya ada perusahaan yang punya server A dan server B dan sekian buat ngelayanin user-usernya. Lalu fungsinya Load Balancer ini itu buat supaya kalian nggak hanya bisa milih satu server saja. Kalau cuma pilih satu server kan nanti itu servernya bakal overload, jadi lambat, terus kan dipakai jadi nggak enak. Nah, fungsi Load Balancer ini nanti bakal ngebagi sama rata setiap server masing-masing. Misal ada satu server yang maintenance atau standdown, nanti Load Balancer ini yang bakal ngarahin kalian ke server lainnya yang masih tersedia. Lalu kalau nanti server yang sedang down ini sudah nyala lagi, nanti Load Balancer bakal bagi proporsi sesuai yang ditentukan. Jadi intinya Load Balancer ini tuh buat membagi sama rata sebuah server, supaya ketika ada salah satu server yang down, maka user akan dialihkan ke server lainnya sampai server satunya pulih kembali. Gitu. Lab status ini biasanya agak lama, mungkin akan makan waktu 2-3 menit. Jadi mungkin aku akan ngekat aja sampai lab statusnya ready. Oke, jadi lab statusnya udah ready. Kalian langsung close aja pop-up-nya, lalu pilih AWS, nanti akan buka tab baru. Nah, jika tampilannya udah muncul, kalian langsung aja pergi ke search, cari yang namanya EC2. Nah, di EC2 ini nanti kita akan ngelakuin 3 hal, yaitu yang pertama kita pergi ke instance. Di instance ini kita akan bikin server kita sendiri, yang dimana kita akan buat 2 sesuai praktikum, yang dimana kita akan mengetes apabila kita membuka server itu, apakah ketika di refresh akan berganti ke server satunya lagi. Lalu tes yang kedua yaitu apabila kita mengstopkan satu server, apakah server itu langsung akan mengganti ke server satunya. Lalu tes yang ketiga itu kita akan menyalakannya kembali, apakah ketika servernya kita refresh akan kembali lagi ke server satunya gitu. Lalu hal yang kedua itu kita pergi ke load balancing, cari yang namanya target group. Nah, di target group ini kita akan ngelompokin 2 server yang kita bikin nanti, supaya kita bisa masukkan ke load balancer. Dan yang ketiga itu load balancernya, kita akan bikin load balancer. Nah, gak usah lama-lama, kita langsung aja bikin servernya, yaitu pergi ke instance, launch di instance. Buat nama servernya kalian itu
terserah kalian kasih nama apa aja. Kalau punya aku namanya ini server 1. Lanjut kita nyeting buat aplikasinya tuh biarin default, aminya juga, arsitekturnya biar seperti itu. Lalu yang instant startnya ini kalian ganti ke T2 Micro. Lalu di pairnya itu pilih yang Voki. Pergi ke network setting, kalian allow-kan yang HTTPS dan juga HTTP. Configure storage-nya seperti itu. Pergi ke bawah sampai nemuin yang namanya advanced detail. Kalian scroll ke bawah lagi sampai nemuin yang namanya user data. Di user data ini kalian ketikkan aja seperti yang aku lakuin, yaitu stack bin/bash. Ini tuh artinya kodenya akan langsung dijalankan di Linux. Lalu selanjutnya sudo yum update ini. Ini tuh artinya yum kita akan langsung update, dan mindi itu artinya semua operasi akan kita izinkan. Lalu selanjutnya sudo yum install mindi http. Jadi itu nanti yumnya akan menginstal http. Selanjutnya sudo systemctl start http, yang dimana artinya http nya akan langsung di start atau dimulai. Selanjutnya sudo systemctl enable http, yang dimana http itu nanti kan kita langsung izinkan untuk berjalan. Nah, supaya di web kita nanti muncul sebuah tulisan, kita ketikkan seperti ini, echo seperti tag HTML seperti ini. Karena saya ingin munculkan hanya tag saja, saya pakaiin tag H1, yang dimana tulisannya itu nanti aku buat kayak gini aja. Ini satu. Lalu buat tujuannya itu kita bikin di /var/www/html/index.html. Sudah, nanti kodenya akan seperti ini. Kita cek lagi settingannya dari atas. Buat nama servernya ini, aplikasinya buat default. Yang kita ganti ini tadi instant type-nya ganti T2 Micro, keepernya jadi Voki, dan network settingnya yang LOSSL, TTPS, dan HTTP. Lalu ke yang paling bawah kode yang kita ketikkan tadi. Kalau udah langsung aja launch instannya. Nah, kalau udah sukses langsung aja ke bawah ke view all instance agar balik ke halaman yang tadi. Lalu langsung aja bikin launch instance yang satu lagi. Buat server satu lagi aku namain jadi ini server 2. Buat settingannya nggak jauh beda sama yang tadi. Jadi instant type-nya kita ganti T2 Micro, keepernya jadi Voki. Lalu jangan lupa buat ngelogin HTTPS dan juga HTTP. Scroll bawah ke advanced detail sampai nomor user data, kita ketikkan sama kayak tadi, bin/bash, lalu sudo yum update ini itu yum install buat yang teksnya itu aku bedain biar gak sama. Jadi ini server 2 ini.
buat lokasinya sama kayak tadi, yaitu /var/ww/index.index.nl. Oke, udah, langsung aja launch instance. Oke, sudah sukses. Kita balik lagi ke view instance elemen tadi. Nah, di sini kalian harus lihat juga ya availability zone-nya. Di sini tertulisnya 1C. Soalnya ini bakalan pengaruh banget, penting. Jadi ingat, penting itu karena ini akan nentuin bisa apa enggaknya pas nyeting load balancer. Nah, selanjutnya kita tunggu dulu sampai status stack-nya, kan ini masih initializing. Kita tunggu sampai status stack-nya 2/2 cek pas. Ini mungkin akan makan waktu sampai 2-3 menit. Jadi aku bakalan ngekat aja. Oke, udah 3 menit berlalu, kita coba refresh. Nah, statusnya sudah 2/2 cek pas. Lanjut lagi ke hal selanjutnya, yaitu load balancing. Kita ke target group, yang dimana itu nanti kita akan ngelompokin 2 server yang udah kita bikin tadi. Oke, target group buat settingannya, target tab-nya biarin instance, lalu target group name-nya itu bebas namanya. Kalau aku ini target. Buat protokol sama portnya biarin aja kayak gitu. IP address-nya juga, VPC-nya biarin default, protokolnya juga biarin, lalu langsung ke next. Nah, kita pilih 2 server yang udah kita bikin tadi, lalu klik yang include as pending below. Sudah, lalu kita next, lalu kita create target group. Oke, jadi udah, target group sudah kita buat. Lanjut lagi ke tahap selanjutnya, yaitu kita bikin load balancer. Create load balancer. Nah, load balancer ini ada 3 tipe, yaitu aplikasi load balancer, network load balancer, sama gateway load balancer. Dan kita pakai kali ini tuh yang aplikasi load balancer. Buat konfigurasinya tuh load balancernya kalian bebas. Kalau punya aku namanya ini load balancer. Buat skemanya itu biarin internet facing, dulu IP address-nya IPv4, VPC nya biarin default, lalu IP pulse nya biarin nggak usah centang. Nah, yang aku bilang ini ada di sini yang availability zone-nya. Jadi kan kita udah lihat tadi server kita ada di USI 1C. Jadi yang kita bakal pilih itu yang sudah pasti ini, dan juga satunya yang ini. Lanjut, yang security groupnya itu kita bikin baru, create security group. Kita bikin baru soalnya kita butuh 3 inbound role, yang dimana 3 itu ada SSH, TTP, dan juga TTPS. Sebelum itu kita namain dulu security-nya. Kalau aku simpel aja, ini security. Lalu buat inbound-nya kita nambahin 3 seperti yang aku bilang tadi. Yang pertama itu ada SSH, yang kedua TTPS, dan yang ketiga HTTP. Buat source-nya itu kita pilih yang anywhere IPv4, yang TTPS juga, yang HTTP juga. Oke, udah langsung saja create security group. Oke, security groupnya udah berhasil dibuat. Balik lagi ke settingan load balancer. Kalian select aja
pilih yang ini security. Ini security itu security group yang udah kita bikin tadi. Nah, kita itu butuhnya cuma satu yang udah kita bikin tadi, jadi yang default ini buang aja, nggak usah dipakai. Lanjut settingannya buat protokol portnya sama, setting setnya forward target group. Nah, target groupnya ini maksudnya itu target group yang udah kita bikin tadi, yang masukin 2 server. Langsung pilih aja ini target, ini kita bikin tadi. Langsung ke bawah settingannya udah. Oke, jadi langsung aja pilih yang group load balancer. Nah, disini kan statusnya masih provisioning, jadi ini ya, seharusnya tuh statusnya aktif. Nah, proses dalam jadi status aktifnya itu mungkin makan waktu 2-3 menit, jadi tunggu aja. Aku akan cut aja nanti. Oke, mari kita cek apakah statusnya udah berubah. Nah, di sini statusnya sudah aktif. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengetes seperti yang aku sebutin tadi. Buat ngetesnya itu kalian copy aja DNS nama ini, langsung buka tab baru, kopas aja ya. Bentar. Nah, di sini sudah muncul ya, ini server 2. Yang bakalan dites itu ada 3, yaitu yang pertama ini nanti aku akan coba refresh apakah akan langsung terganti ke ini server 1. Terus yang kedua itu apabila kalau ada server yang aku matiin, apakah server 1 akan langsung meng-backup server 2. Dan yang ketiga itu apakah ketika server yang tadi aku matiin lalu aku hidupin lagi, apakah langsung balik ke seperti awal seperti ini. Apabila kita refresh apakah langsung ganti gitu. Langsung aja kita coba tes yang pertama, kita coba refresh terus lagi. Nah, tes yang pertama udah berhasil. Apabila kita refresh ini akan jadi server 2 sudah berhasil ya. Jadi langsung lanjut ke tes yang kedua. Tesnya itu kita balik ke tab episode 2, kita pilih instance, lalu contohnya kita matiin yang ini server 1. Buat matiinnya itu yang instance tab lalu stop instance, kita coba stop. Nah, instance tabnya udah mulai stopping, seharusnya itu jadi stopper. Waktunya nggak bakal lama sih, mungkin beberapa detik sampai 1 menit doang, jadi kita tunggu aja sambil di refresh. Oke, jadi sudah stop. Langsung aja kita balik ke tab tadi, ini masih ini server 1, kita refresh jadi gimana. Langsung saja balik ke server 2. Nah, seharusnya kalau aku refresh sekarang ini nanti akan tetap jadi server 2, kalau enggak gateway. Nah, ya kan, masih ke ini server 2, soalnya ini server 1 sudah aku stop. Jadi tes kedua sudah berhasil. Lanjut aja ke tes yang ketiga. Buat tes yang ketiga itu kita tinggal nyalain kembali instance yang kita matiin tadi. Caranya itu kita langsung start instance aja. Nah, ini kayak yang tadi bakalan lama, jadi aku akan cut aja kalau udah instance statnya running dan juga status effectnya 2/2 cek pas. Oke, udah 4 menit, kita coba refresh apakah statusnya udah 2/2 cek pas. Oke, status effectnya udah 2/2 cek pas, kita coba tes lagi. Seharusnya ini udah ganti ya.
jadi ini satu persatu. Kita coba refresh lagi. Nah, sudah berhasil guys. Jadi tes 1, 2, 3 kita udah berhasil menamatkan menggunakan elastic load balancer. Mungkin sekian dari saya tutorialnya. Maaf apabila ada salah kata dan maaf apabila membuat kalian bingung. Sekian dari saya, Kurniawan Atmojo dengan NIM P3425008. Terima kasih.